Cewek ini nyembunyiin sesuatu di balik maskernya. Dia selalu ngupload fotonya yang cantik. Orang-orang jadi banyak yang ngefans sama dia. Tapi sebenarnya di balik masker itu wajahnya penuh noda hitam. Dulu dia selalu dihina karena wajahnya itu. Makanya cewek ini jadi nggak pede dan selalu nutupin wajahnya pakai masker. Sampai suatu hari ada cowok ganteng yang ngajakin dia kenalan. Seperti biasa dia tutupin wajahnya itu pakai masker karena nggak pede. Tapi kebetulan cowok itu ada di tempat yang sama kayak cewek ini. Karena nggak pede, si cewek langsung kabur dan sembunyi. Si cowok bilang dia nerima penampilan cewek itu apa adanya kok, nggak perlu malu. Jadi sebenarnya dulu dia tuh nggak ganteng. Dia selalu dihina dan diketawain orang-orang. Dan cewek ini tuh dulunya pelayan di kafe yang baik banget ngehibur cowok itu, dikasih es krim. Sejak itu si cowok bertekad ngubah penampilannya jadi ganteng. Terus dia emang sengaja deketin cewek ini. Dia udah tahu wajah aslinya dan udah tahu juga hati cewek itu baik. Cewek ini udah gak perlu sembunyi lagi karena si cowok nerima dia apa adanya. Ibu ini datang sama 2 anaknya untuk makan mie, tapi mereka cuma pesan 1 mangkuk. Ibunya bilang udah kenyang, padahal dia belum makan. Anak-anaknya tuh suka banget makan mie di restoran ini. Tapi karena gak punya uang, mereka cuma bisa makan setahun sekali, pas tahun baru. Itu pun mereka cuma bisa pesen 1 mangkuk. Tapi sebenarnya diam-diam si penjual selalu ngebanyakin porsinya. Nah, karena tahu ibu mereka sebenarnya lapar, anaknya maksa nih nyuruh si ibu ikut makan. Keluarga kecil ini kelihatan bahagia makan mie-nya bareng-bareng. Di tahun berikutnya mereka makan di situ lagi. Sebenarnya harga mie-nya tuh udah naik jadi 8 yen. Tapi penjual yang baik ini pura-pura kalau harganya masih 5 yen, gak berubah tiap tahun. Setelahnya bertahun-tahun keluarga itu gak pernah datang lagi. Tempat itu semakin ramai karena rasanya yang enak dan penjualnya terkenal baik. Sampai tiba-tiba keluarga itu datang lagi dan mesen mie. Kali ini mereka udah bisa pesen 3 mangkuk. Ternyata anak-anaknya udah sukses, tapi mereka gak pernah ngelupain kebaikan si penjual mie ini. Cewek ini punya pacar yang cuek dan kayak gak peduli sama dia. Tapi dia tetap sabar dan ajaib banget nih. Dia nemuin cermin yang bisa ngeliat masa depan. Di situ pacarnya berubah jadi romantis. Cewek ini jadi seneng dong. Nah, tapi yang di cermin itu rambut ceweknya ikal. Sementara rambut dia kan lurus. Jadi cewek ini nyoba nyatok rambutnya dan dia kasih lihat kan ke pacarnya. Tapi cowok itu gak peduli. Bahkan pas cewek ini lagi lemes banget karena datang bulan, dia minta tolong pacarnya kan buat beliin pembalut. Tapi si cowok gak peduli dan malah nyuruh dia beli sendiri. Terpaksa walau lemes, cewek ini jalan sendiri ke mall. Dia malah lihat cowoknya ngebawain pembalut untuk cewek lain. Ternyata cowoknya selingkuh. Yang waktu itu dia lihat di cermin ya selingkuhannya. Cewek ini sedih, tapi pas lihat cermin ajaib, dia ngeliat di masa depan ada cowok yang tulus sayang sama dia. Jadi semangat nih move on-nya. Dia perbaikin diri jadi lebih cantik, lebih sukses di kantor. Sampai akhirnya dia papasan sama cowok yang pakai kalung ini. Dan dia jadi keinget ramalan di cermin waktu itu. Ketemu juga deh nih dia sama cowok yang tepat. Bocil ini dikasih kuas ajaib sama kakeknya. Katanya apapun yang digambar pakai kuas itu bakal muncul di dunia nyata. Si bocil seneng banget dong dan udah gak sabar pengen pakai kuas itu. Dengan pedenya dia ajakin tuh temennya. Terus dia gambar robot-robotan sambil berharap bakal keluar mainan robot dari gambar itu. Tapi yang gak terjadi apa-apa. Anak ini jadi kesel dan ninggalin kuasnya. Pas balik lagi dia ngeliat mainan robotnya ada dong di deket gambar itu. Berarti kuasnya beneran ajaib. Sayangnya tiba-tiba dia dapet kabar si kakek baru aja meninggal. Anak ini berusaha, dia pakai kuas ajaibnya buat ngegambar si kakek. Dia berharap kakeknya bakal muncul juga kayak mainan robot waktu itu. Tapi sebenarnya itu bukan kuas ajaib. Waktu itu kakeknya yang diam-diam ngebeliin dia mainan. Sebenarnya si kakek cuma pengen cucunya jadi semangat latihan ngegambar. Dan sekarang dia semakin jago. Walau sedihnya ya gambar itu gak bisa ngembaliin si kakek ke dunia ini lagi. Cewek ini gak disayang sama ibunya, jahat banget. Pas makan bareng, kakak ceweknya dan adik cowoknya dikasih bagian ayam yang enak. Sementara dia dikasih bagian kepala doang. Terus kakak dan adiknya nih minta uang untuk beli sepatu baru. Ibunya langsung bolehin. Cewek ini juga minta dan ibunya bilang bakal dibeliin. Si ibu malah beliin dia sepatu bekas yang harganya paling murah. Dia jadi malu dilihat teman-temannya dan bilang kalau ibunya pilih kasih. Tapi si ibu gak ngerasa. Terus pas tahun baru ibunya bagiin angpau kan. Kakak ceweknya dikasih angpau tebel buat beli handphone baru. Sementara angpau dia tipis banget. Padahal handphonenya udah rusak parah, tapi si ibu gak peduli. Dia selalu disuruh pakai barang bekas dari kakaknya aja. Cewek ini cuma bisa nangis, dan ibunya jadi sadar. Karena anak ini paling mandiri, si ibu selama ini ngiranya dia kuat. Dia gak sadar hati anaknya terluka. Si ibu minta maaf dan janji gak bakal bikin anaknya ini menderita lagi. Tiap hari bapak ini selalu nemenin anaknya di rumah sakit. Dan si anak selalu megangin kalender karena gak sabar pengen cepet-cepet ulang tahun ayahnya. Perawat di situ bingung karena anak ini selalu bilang kalau 1 tahun itu cuma ada 10 bulan.
Akhirnya pas ada kesempatan si perawat ngasih tahu kalau anak ini salah hitung. Tapi ternyata kalender itu cuma sampai Oktober aja, abis itu langsung Januari. Di situ cuma ada 10 bulan, November Desembernya nggak ada. Dan anak ini bilang dia kan sakit parah, hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Perawat itu langsung ngerti dan nahan air mata. Dia bilang anak ini bener, bentar lagi Januari, ulang tahun ayahnya. Jadi sebenarnya si ayah yang ngerobekin kalender itu, supaya anaknya ngira dia masih sempat ngerayain ulang tahun ayahnya. Waktu berlalu dan kalender itu udah nunjukin 1 Januari. Mereka ngerayain ulang tahun si ayah bareng-bareng, walau seharusnya sih belum. Anak ini bahagia karena masih sempat ngerayain ulang tahun ayahnya. Walau ya ini untuk yang terakhir kalinya. Cowok ini dikasih jam ajaib sama kakek-kakek. Katanya jam itu bisa mindahin waktu ke masa depan. Awalnya cowok itu nggak percaya, tapi pas dia iseng puter jamnya, tiba-tiba waktu berubah ke akhir bulan. Waktunya cowok ini gajian. Terus dia ngelamar pacarnya kan, dan akhirnya diterima tuh. Tapi karena banyak teman-temannya yang ngumpul dan berisik, cowok ini jadi muak dan nyepetin waktu lagi ke masa depan. Tiba-tiba aja dia udah nikah dan udah jadi bapak. Dia jadi harus ngurusin anaknya nih yang masih bayi. Ribet banget, bayinya nangis mulu, harus gantiin popok. Karena males, dia cepetin lagi aja tuh waktunya yang banyak biar gak perlu capek-capek ngurus si bayi. Dia berhasil pindah ke masa depan. Anaknya udah besar, tapi dia juga jadi pria tua. Bahkan istrinya juga udah meninggal. Dia jadi nyesel dan sadar kalau udah nyia-nyiain kehidupannya. Dia nyoba balikin lagi waktu, tapi yang gak bisa, semuanya udah terlambat. Ada seorang cewek yang dikejar sama orang jahat. Terus dia minta tolong ke pasangan suami istri ini. Tapi suaminya bilang pura-pura gak tahu aja, bisa bahaya kalau mereka ikut-ikutan. Dan dari kamar apartemennya dia ngeliat si cewek udah dibawa sama orang jahat itu. Istrinya nyalain lampu. Si penjahat jadi tahu ada saksi mata. Dia hitungin jumlah lantai apartemennya. Pria ini jadi gak tenang, dia gak bisa tidur. Dan ada yang gedor-gedor pintunya, ternyata itu polisi. Tapi pria ini bilang dia gak tahu apa-apa. Nah setelah berhari-hari, pria ini mulai tenang. Dia kira gak terjadi apa-apa. Si penjahat datang dan berhasil masuk. Pria ini cuma bisa ngumpet. Terus gak lama istrinya pulang. Dia bingung kok pintunya gak dikunci. Dia kira suaminya nih ngumpet karena mau ngasih dia kejutan. Dan dia beneran jadi kaget karena ternyata suaminya udah gak bernyawa. Bocil ini dapet nilai bagus pas ujian. Orang tuanya bangga banget. Apalagi ibunya nih sampai heboh diceritain ke tetangga. Tapi belakangan ini si bocil itu lagi suka main game. Dan gara-gara itu nilainya jadi turun banget. Karena nilainya jelek, dia jadi dimarahin sama orang tuanya. Bahkan dia gak dibolehin main game lagi. Nah supaya bisa dapetin nilai yang bagus lagi, pas ujian bocil ini diam-diam pakai contekan. Dia jadi dapet nilai yang bagus. Orang tuanya seneng, bahkan ngebeliin dia handphone yang baru. Tapi bocil ini jadi ketagihan nyontek. Dia pakai dong handphone barunya buat nyontek. Terus pas ujian berikutnya ternyata ada pemeriksaan. Semua handphone dikumpulin. Ternyata bocil licik ini udah nyiapin contekan cadangan. Tetap aja ketahuan guys sama pengawas. Bahkan kertas ujiannya langsung dirobek. Karena gak mau dimarahin orang tuanya lagi, bocil ini akhirnya punya ide. Dia robekin juga dong kertas ujian teman-temannya biar semuanya gagal juga kayak dia. Tiap main game, cowok ini sampai lupa waktu. Dia lupa tidur, lupa makan. Ibunya nih khawatir, tapi dia malah marah. Gara-gara ibunya bawel, dia jadi kalah. Ada hal aneh yang terjadi. Tiap ngerasain sakit, ibunya ngeluarin koin emas. Uangnya jadi bisa dia pakai buat top up nih. Tapi tetap aja dia selalu ngerasa kurang. Padahal ibunya tuh baik banget guys, selalu ngingetin anaknya yang lupa makan ini. Tapi anak itu justru tega ngelakuin apapun. Yang penting dia bisa dapetin koin emas dari ibunya. Bahkan dia masukin si ibu ke dalam koper. Terus dia jatuhin dong dari tangga. Dan langsung keluar koin emas yang banyak banget nih. Tapi pas cowok ini balik ke kamar, dia kaget banget. Ternyata dari tadi yang dia alamin itu cuma halusinasi guys. Sebenarnya dia tuh udah meninggal. Karena ya dia kan gak tidur, gak makan. Main game sih boleh, tapi jangan berlebihan ya guys.